Silakan dimulai, Pak. Ya, terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perangkat daerah semua yang hadir pada kesempatan pelatihan Jawara Data. Pada kesempatan ini, saya ditugaskan oleh pimpinan untuk mengajak ngobrol teman-teman yang ada di perangkat daerah yang ditunjuk oleh pimpinannya untuk mengawal data ya sebagai jawara data. Kalau kami di sini akan mencoba mengajak refreshing teman-teman untuk melakukan penyegaran lah terkait dengan statistik dasarnya. Penyegaran, refreshing yang saya sampaikan tentunya saya bukan dosen ya. Saya sama-sama kebetulan di perangkat daerah Diskom Info Jabar dan di bidang statistik, makanya saya mengajak diskusi saja intinya. Intinya, mari kita sama-sama mendiskusikan materi tentang statistika dasar. Kenapa? Karena resiko jeneng gitu ya. Resiko jeneng kita ditugaskan oleh pimpinan untuk menjadi jawara data. Ya, menjadi jawara data. Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tuh. Kemudian pada materi kita pada saat ini pengantar statistika. Pengantar saja ya. Statistika lanjutannya tidak dibahas di sini. Tadi saya sampaikan slogan kami itu ada statistik asik gitu. Bagaimana kita bisa bekerja dengan asik di kegiatan statistik ini. Juga perlu belajar statistika itu karena apa? Ada berbagai hal tentang data warehouse, tentang data mining, big data analytics, machine learning, data science. Ini pengertiannya saya coba cari di Wikipedia gitu kan. Data warehouse itu gudang data ya. Jadi kita bekerjanya itu di gudang data, kita ditunjuk oleh pimpinan untuk mengawal satu data Indonesia di Jawa Barat ya. Satu data Indonesia di Jawa Barat. Kalau teman-teman di perangkat daerah itu ditugaskan sebagai jawara data, ya, jawaranya yang ngawal data. Ya, artinya mengawal gudang datanya di perangkat daerah masing-masing. Nah, kemudian kita juga mengawal data mining atau penggalian data. Ya, kadang-kadang pimpinan meminta kita untuk memberikan data sebagai bahan kebijakan, artinya kita juga harus nyari kan data kemana, dari mana saja, bisa dari bidang terkait, dari seksi terkait atau sub bidang terkait, kan. Bisa juga kita nyari-nyari kan dari internet, ya, menggali data. Kemudian ada hal menarik beberapa tahun terakhir karena sudah maraknya internet, ya, ada mahadata atau big data, gitu kan. Nah, big data itu kan berserak nih di internet, berserak, data apapun ada, ya. Setiap aktivitas kita dicatat, ya, baik disadari atau tidak, kegiatan kita dicatat. Pada saat kita membuka akun misalnya di Google, secara sadar atau tidak, ya, kita memberikan hak kepada Google untuk mendeteksi keberadaan kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buka, akhirnya disodori iklan, gitu kan. Nah, itu adalah data sebetulnya yang bisa kita manfaatkan. Jadi analitik big data adalah hal yang menarik ya untuk para statistikawan. Kemudian machine learning, ya, machine learning itu pembelajaran mesin ya. Jadi berbicara tentang algoritma dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang di bidang lain ya, kalau tidak terlalu tertarik nggak apa-apa. Tapi yang jelas bahwa ini
Kemudian hal yang lain adalah tentang ilmu data ya, disiplin ilmu yang harus mempelajari tentang data, data numerik ya. Seperti itu. Mengapa kita harus belajar statistika? Oke, kemudian statistika itu ilmu yang mencakup. Nah, tadi karena ada berapa orang, hanya sekitar 5 orang lah yang basic pendidikannya itu di luar statistik dan matematik. Saya sampaikan ilmu statistika itu bidang ilmu yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi. Ya, itu. Prinsipnya seperti itu, pembagian tugasnya, proses bisnisnya seperti itu. Jadi kita harus mempelajari itu karena kita menghasilkan tadi harus mengawal data ya, sebagai jawara data harus mengawal data di Jawa Barat atau data di perangkat daerah masing-masing. Jadi kita harus tahu proses pengumpulannya bagaimana. Kita harus tahu bagaimana mengelola data tersebut, harus tahu bagaimana menganalisisnya dan melakukan interpretasi. Kenapa? Ya karena pada saat pimpinan misalnya memerlukan kebijakan, dia kan harus paham betul apa yang disampaikan, apa yang data yang kita sodorkan pada beliau. Jadi analisisnya harus tepat. Kemudian interpretasinya juga harus tepat. Jangan sampai menyampaikan data pada saat tanya ini artinya apa? Aduh, kurang paham gitu kan. Yang paham itu adalah bagian teknisnya. Kan tidak bisa begitu kalau kita sebagai jawara data. Kemudian kumpulan data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan tadi, bisa melalui penghitungan, bisa melalui pengukuran, atau melalui respon. Pengamatan, kalau di misalnya di dinas-dinas yang ada balai-balainya kan dia balai misalnya di pertanian atau di peternakan, dia mengamati mengamati terkait dengan hal tugasnya, misalnya bagaimana perkembangan ternak gitu kan, itu kan diamati bagaimana ternak itunya. Kemudian penghitungan itu dilakukan misalnya di tata ruang atau di mana nih yang ya di misalnya Badan Pendapatan Daerah kan bagaimana menghitung jumlah gitu kan, jumlah wajib pajaknya, wajib retribusi, bagaimana menghitung capaian pajaknya gitu kan, capaian targetnya. Teman-teman di perangkat daerah lain juga sudah terbiasa menghitung bagaimana indikator kinerja itu bisa tercapai atau tidaknya kan dihitung dari datanya. Kemudian pengukuran itu juga menghasilkan data. Jadi misalnya terkait apa nih, ada misalnya panjang jalan dan sebagainya. Kemudian respon itu misalnya ada di apa? Misalnya dari Satpol PP misalnya, dia kan melakukan apa? Sesuatu tindakan atau sesuatu kegiatan, bagaimana responnya itu bisa menghasilkan data. Seperti itu. Kemudian berbicara tentang data, data itu bisa merupakan data populasi atau data sampel. Kalau data populasi artinya kumpulan dari pengamatan, penghitungan, pengukuran responsif terhadap topik yang dikaji tadi. Nah, tadi yang menghasilkan data itu kan pengamatan, penghitungan, pengumpulan, responsi, dan topik dan sebagainya, itu menghasilkan data. Kalau data itu dihitung dari keseluruhan, berarti dia dari populasi. Kalau data itu merupakan gambaran yang dihitung, yang diperoleh dari sebagian populasinya, maka adalah data sampel, kan? Jadi
sampel itu tidak kegiatannya itu sampel berarti survei, bisa melalui survei. Populasi juga melalui survei sama gitu kan. Tapi tadi yang membedakan itu apakah cakupan datanya itu seluruh yang ingin dikaji atau sebagian. Kalau seluruhnya berarti populasi, kalau sebagian sampel. Contohnya seperti ini. Nah, ini penegasannya ya. Jadi populasi itu kalau besaran ukuran dari populasi besaran ukuran populasi itu tidak dibatasi besar kecilnya, tapi harus mencakup keseluruhan objek pengamatan. Contohnya jumlah penduduk Indonesia itu populasi misalnya. Nah, kita bilang jumlah penduduk Jawa Barat itu populasi. Jumlah penduduk kabupaten atau kota itu populasi. Bisa juga populasi itu jumlah warga di perumahan, misalnya perumahan Antapani, kalau keseluruhan warganya dijumlahkan itu adalah populasi. Kemudian besarnya ukuran sampel harus sesuai dengan metode penarikan sampel yang digunakan dan harus representatif mewakili populasinya. Nah, ini sampel ya. Kalau kita bicara saya melakukan survei, saya melakukan ini tidak mendapatkan datanya tidak dari keseluruhan, tidak dari populasinya, tapi hanya mengambil sampel saja karena kegiatannya terbatas, karena anggarannya terbatas. Nah, yang harus diperhatikan kalau sampel itu, kalau bahasa sehari-harinya, ya, gambaran di sampel ini adalah kita ingin melakukan penarikan data yang mencerminkan informasi indikator yang ada di populasinya. Contohnya, misalnya kalau ibu-ibu di rumah adalah menanak nasi, ya. Pada saat menanak nasi itu kan kita ingin tahu sudah matang atau belum nasinya, dicomot lah gitu kan, diambil sampel sebagian. Tidak semuanya kan, kalau semuanya mah dimakan gitu. Nah, karena sebagian diambilnya, maka itu menarik sampel. Tapi kalau kita kan nyomotnya itu misalnya bagian atasnya ya, tidak mewakili populasinya, mungkin yang bawahnya kematangan gitu kan. Karena yang kita ambil atasnya yang masih belum matang. Makanya syarat dari sampel itu harus menggunakan metode yang jelas. Kemudian harus representatif penarikan objek sampelnya. Itu ya teman-teman. Contoh nih, suatu survei, ya, ini terkait dengan sampel. Suatu survei dilakukan di 35 perguruan tinggi, menanyakan tentang mahasiswa yang pernah dibully selama studi di perguruan tinggi. Didapat 237 dari total 972. Nah, sampelnya di mana? Karena perguruan tinggi itu di seluruh Indonesia banyak, dan kita hanya mengambil sampel saja, ya, 35 perguruan tinggi untuk mewakili Indonesia, perguruan tinggi di Indonesia. Makanya ini adalah sampel. Kemudian contoh untuk populasi, keluarga kompleks perumahan Sukarapi terdiri dari 45 kepala keluarga. Ingin membuat mempercantik jalannya gitu, maka ukuran lebar dari tiap-tiap rumah itu dikumpulkan, didatangi langsung ke tiap-tiap rumah, maka populasinya adalah jumlah rumah di kompleks perumahan tersebut. Ya, jadi ini gambaran. Populasi itu tidak mutlak ukurannya besar. 35 kepala keluarga saja bisa, asal dia dicakup keseluruhan populasi ya yang ada di lingkungan yang kita amati tersebut. Kemudian tadi kita berbicara kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu bisa dilakukan melalui populasinya, bisa melakukan secara sampel. Nah, data yang dihasilkan apabila kita melakukan
pengumpulan data terhadap populasi, ya, itu kalau dikenalnya sebagai sensus, maka informasi yang dihasilkan itu menjadi parameter, ya, parameter. Kemudian apabila kita melakukan penarikan data menggunakan sampel, maka informasi yang diperoleh itu menjadi statistik, gitu ya, menjadi statistik. Ini perbedaannya. Jadi deskripsi parameter, deskripsi numerik dari karakteristik suatu populasi. Kalau sampel statistik itu sebetulnya dari sampel. Ya. Itu deskripsinya seperti apa, karakteristik gambarannya. Misalnya kalau kita berbicara tentang misalnya tadi perumahan, ya. Rumah kalau kita kumpulkan data di satu perumahan itu lengkap, misalnya 45 rumah tadi, berbicara tentang dindingnya dari bahan apa, atapnya dari apa, maka ini adalah deskripsinya, karakteristiknya adalah parameter. Jadi apabila ya kita hanya mengambil sampel saja, misalnya dari 45 rumah itu, ambil saja 15 sebagai sampel, mewakili rumah yang kelasnya gitu, kelas termahal, ya, termewah, yang sedang gitu kan, kemudian rumah yang standarnya, ya. Maka informasinya itu menjadi informasi sampel statistik. Kalau berbicara di sini misalnya rata-rata rumah yang beratapkan beton, ya, di perumahan tersebut adalah berapa gitu, berapa banyak, maka ini adalah sampelnya seperti itu. Tapi karena tadi syarat untuk sampel yang baik itu harus representatif, harus mewakili populasinya, ya, maka menarik sampel pun itu tidak salah, gitu kan? Itu menggambarkan populasinya juga, seperti itu. Kemudian ini contohnya yang detail dari hasil ujian saringan masuk perguruan tinggi di Universitas Sukapintar, ditemui 78% calon mahasiswa memiliki kemampuan analis numerik di atas ambang batas yang disyaratkan. Kalau ini hasil ujiannya kan semua mengisi. Nah, jadi angkanya betul-betul adalah angka populasinya. Kemudian contohnya untuk sampel yang menghasilkan data statistiknya, dari hasil uji emisi yang dilakukan secara acak terhadap kendaraan bermotor melintas di Jalan Sukamakmur, terdapat 48 kendaraan tidak memenuhi standar kelayakan. Nah, ini hasil sampelnya. Jadi ini katakan dilakukan secara acak gitu. Karena kalau tidak acak, dipilih aja nih mobil yang bagus saja, ya, ditarik sampelnya, diminta datanya, ya pasti tidak menggambarkan populasinya. Seperti itu, ya. Jadi gambaran parameter statistik. Kemudian ilmu statistik juga bercabang, gitu kan. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensi. Ya. Jadi kalau statistika deskriptif itu fokusnya pada pengelolaan data, peringkasan data, visualisasi data, gitu. Yang dilakukan oleh kita semua, umumnya di perangkat daerah secara umum, ya, melakukan pengolahan data kan. Kemudian juga peringkasan data, jadi data-data yang ada dilakukan tabulasi, kan, tabulasi direkap, gitu kan, dijumlahkan, seperti itu adalah kegiatan statistik deskriptif. Kemudian dilakukan juga visualisasi datanya, datanya dibuat dalam grafik, dibuat dalam infografis, gitu kan, dibuat dalam peta digital. Nah, seperti itu adalah kegiatan statistik deskriptif. Kemudian kalau statistik inferensi itu adalah ilmu yang memanfaatkan sampel untuk menarik kesimpulan populasi. Contoh, ya, yang sering kita kenal itu adalah misalnya kita sering mendengar terkait dengan data hasil survei sosial ekonomi nasional BPS, ya. Itu adalah
hasil survei yang survei sampel, ya, sampel yang sampelnya itu mewakili kabupaten kota, ya, mewakili kabupaten kota. Maka hasil sampel tersebut, ya, karena harus mewakili kabupaten kota, karena harus menghasilkan angka kabupaten kotanya yang bisa menggambarkan kondisi populasi di kabupaten kota, maka dilakukan estimasi. Ya, estimasi. Sehingga yang dilakukan memanfaatkan data sampel survei sosial ekonomi nasional atau daerah, gitu, kalau di beberapa daerah ada yang melakukan itu, maka ini termasuk sebagai pemanfaatan, ya, penggunaan data pemanfaatan ilmu statistik inferensi, statistik lanjutan. Nah, ini contoh lain nih, statistik deskriptif berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, misalnya di Jawa Barat ditemukan fakta laki-laki lebih banyak daripada perempuan, gitu kan. Jadi kalau Bu Ira sudah pernah menyampaikan infografik high quality jomblo. Laki-laki itu banyak yang jomblo karena hanya ada 3 orang tuh, 100 perempuan dibandingkan 3 laki-laki. Jadi ada 3 laki-laki yang nganggur. Kata Bu Ira mah jomblo itu, padahal belum tentu. Gitu, jangan khawatir teman-teman, kejombloan itu tidak menjamin apa-apa kok. Hanya menjamin bahwa Anda punya waktu untuk memilih lebih lama, oke? Okay? Gitu. Jadi proses seleksinya yang terlalu lama itu menyebabkan jomblo. Kalau terlalu cepat gitu kan, ya mungkin ini rasionya berubah. Itu untuk statistik deskriptif. Kemudian inferensi. Sejumlah pria dewasa berusia 48 tahun dilibatkan dalam suatu program penelitian selama 18 tahun. Berdasarkan hasil pengamatan, diprediksi 70% pria tidak menikah akan bertahan hidup pada usia 65 tahun. Dan 90% dari pria yang menikah akan bertahan hidup pada usia 65 tahun. Nah, gitu. Akan hidup. Teman-teman yang belum nikah, jangan itu ya, jangan jadi deg-degan gara-gara contoh ini. Soalnya ini contohnya tidak bermaksud bikin deg-degan. Tapi kalau yang belum nikah, menikahlah segera, oke? Okay? Nah, itu ya. Jadi ini mengambil sampel pengamatannya itu untuk memprediksi, ya, secara umum. Nah, secara umum mengatakan 70% itu pria yang tidak menikah bertahan hidupnya sampai usia 65 tahun. Sementara yang sudah menikah bertahan bisa lebih, ya. Bertahan itu 90 lebih banyak, 90% yang sampai usia 65 tahun itu. Makanya mungkin laki-laki banyak yang terinspirasi sering menikah atau menikah berkali-kali karena ingin hidup lebih lama lagi. Maaf Bu Yun, ya.